Baik, kita lanjutkan kembali kajian fikih kita. Setelah kemarin kita selesai pembahasan tentang tayamum, maka penulis kitab ini melanjutkan dengan pasal tentang najis dan cara menghilangkannya. Najis, berbagai macam najis dan cara menghilangkannya. Jadi menghilangkan najis itu termasuk daripada maqasidut thaharah, tujuan bersuci. Tujuan bersuci itu kemarin sudah, yaitu wudu, mandi, kemudian istinja, termasuk tayamum dan menghilangkan najis. Di samping ada tujuan thaharah, juga ada wasailut thaharah, perantara bersuci, alatnya bersuci. Bisa air, kemudian tanah, batu, dan juga apa lagi? Air, daun, termasuk buat Pak RT habis nanti sepedahan. Itu media-medianya atau wasilah-wasilahnya. Faslun, ini pasal fi bayanin najasati wa izalatiha, di dalam menerangkan tentang najis dan cara menghilangkan najis. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan apa? Salat. Salah satu syarat sah salat adalah suci daripada najis. Apanya yang harus suci? Semuanya. Masjidnya, musolanya. Yang harus suci apa? Badannya, pakaiannya, tempat sholatnya. Tempat sholat itu bukan masjid. Tempat sholat itu bukan musola. Yang disebut tempat sholat itu tempat yang kita injak untuk sholat ketika kita berdiri, atau tempat yang kita duduki ketika kita sedang duduk. Itu tempat. Jadi kalau satu sajadah itu tidak semuanya tempat sholat kita, hanya yang langsung bernempel langsung dengan badan kita itu tempat sholat kita. Jadi jangan juga ada di sajadah aja najis, misalkan darurat, nggak ada sajadah lagi, susah, ya boleh, masih boleh sholat di sajadah itu sekalipun ada najisnya. Yang penting tidak nempel langsung, dengan sajadah itu. Wa najasah lughatan asyai'ul mustaqzar. Nah, seperti biasa penjelasan tentang najis ada dua. Satu lugawi secara makna bahasa, yang kedua syar'i menurut agama. Satu menurut bahasa pengertian najis, yang kedua menurut agama. Di sini pertama dijelaskan tentang bahasa. Apa sih najis? Lughatan, najis secara bahasa asyai'ul mustaqdar, yaitu sesuatu yang dianggap kotor, menjijikan. Semua benda yang dianggap kotor dan menjijikan itu najis. Ini kata bahasa. Ahli bahasa mengatakan najis itu semua benda yang kotor dan menjijikan, itu najis namanya. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan ingus itu najis. Kemudian apa? Tai kuping ini najis. Kemudian apa lagi? Yang menjijikan. Upil itu najis. Kemudian sayuran yang udah busuk bau najis. Kuah yang sudah basi najis. Itu semua najis. Tapi najis menurut bahasa. Apakah najis menurut bahasa sudah pasti najis menurut agama? Belum tentu.
Ada yang memang secara bahasa najis, menurut agama juga najis. Apa? Kayak kotoran ayam, menjijikan, ya memang najis secara syar'i. Jadi jadi antara bahasa dengan syar'i ada persamaan juga ada perbedaan. Kalau menurut bahasa semua yang kotor dan menjijikan adalah najis. Bahkan termasuk bukan hanya benda, tapi yang tidak terlihat pun pikiran, bisa jadi pikirannya najis. Keyakinan bisa jadi keyakinan dan najis. Makanya Al-Qur'an mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Badannya najis. Kalau kita nempel kita harus cuci, harus disertu gitu. Ya. Maksudnya najis itu najis agamanya, najis pikirannya, najis keyakinannya, kotor, tidak bersih. Kalau musyrik itu kan meyakini bukan satu Tuhan. Nah, itu kan musyrik. Artinya kotor, tidak bersih. Kalau bersih itu meyakini satu Tuhan, itu bersih. Tapi kalau musyrik, kenapa dikatakan najis? Kenapa? Karena keyakinannya kotor. Kenapa? Karena tidak meyakini Tuhan itu satu. 3, 2, 4, 6 musyrik. Itu menurut bahasa. Wa syar'an, dan menurut istilah agama, ini agama, kullu ainin harumatana wuluha 'alal itlaq halatal ikhtiyar ma'a suhulati tamyiz lali hurmatiha walal istiqdariha walil dharadiha bi badanin aw aqlin. Ini panjang juga artinya. Kullu ainin, najis itu segala benda, haruma tanawuluha, yang haram diperoleh, segala sesuatu yang haram dimakan. Nah, kalau diperoleh itu bisa dimakan, bisa diminum. Sesuatu yang haram dimakan atau dikonsumsi secara mutlak. Sesuatu yang haram dikonsumsi secara mutlak dalam keadaan normal, juga mudah dibedakan haramnya bukan karena mulianya dan juga bukan karena menjijikannya, dan juga bukan karena membahayakan badan, jiwa atau akal. Panjang ini. Wah. Ini kalau di kitab yang lain yang dulu kita bahas, najis itu adalah mayamna'us sholat, sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Itu pendek ulama. Tapi di sini panjang. Ini mungkin supaya kita paham betul apa itu najis. Di sini pertama, ini ada poin-poinnya. Tadi kan najis itu adalah segala benda yang haram dikonsumsi. Itu yang pertama. Secara mutlak pada saat waktu normal, bukan darurat. Dan juga mudah dibedakan, dan juga haramnya bukan karena mulia, bukan karena menjijikan, bukan karena membahayakan badan atau akal. Itu najis. Kalau kita bedah satu-satu, poin pertama dulu, sesuatu yang haram dimakan itu najis. Kalau dibalik bisa nggak? Sesuatu yang haram dimakan, najis itu adalah segala benda yang haram dimakan. Najis itu. Apakah semua benda yang haram dimakan najis? Najis itu adalah segala sesuatu yang haram dimakan. Itu najis di sini.
Nah, kalau dibalik, apakah semua yang haram dimakan itu najis? Hah? Pasti. Jadi bisa dibulak-balik begitu. Sama-sama haram. Hah? Sama-sama haram, Bang. Sama. Ini makan macan. Najis itu adalah segala benda yang haram dimakan. Itu najis. Cuma pertanyaan, apakah semua yang haram dimakan itu najis? Makan paku boleh nggak? Makan beling. Minum bensin. Ya. Jadi tidak bisa dibalik. Najis itu sesuatu yang haram dimakan, tapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Ya, jadi satu-satu saja. Najis itu adalah sesuatu yang haram dimakan, tetapi tidak semua yang haram dimakan itu najis. Tapi kalau najis sudah pasti tidak boleh dimakan. Apapun najisnya, pokoknya yang namanya najis pasti tidak boleh dimakan. Tidak boleh. Terserah apapun gitu. Kalau kita cari najis apa, semuanya tidak boleh dimakan. Najis itu. Jadi kalau ada larangan tidak boleh dimakan, oh ini haram nih dimakan nih, berarti najis nih. Belum tentu. Belum tentu. Karena berbeda. Karena nanti ada pengharaman bukan karena sebab najisnya, tapi karena sebab yang lain. Kenapa diharamkan? Karena sebab yang lain. Mungkin babi, daging babi, anjing, ya mungkin itu diharamkan karena sebab najis. Di samping sebab nas Al-Quran, sebab najis. Tapi nanti ada yang diharamkan tetapi bukan sebab najis. Itu yang pertama. Jadi najis itu adalah segala sesuatu yang haram dimakan. Itu pasti itu najis. Kemudian poin kedua di sini, la alal itlaqi, secara mutlak. Haramnya itu mutlak, bukan sewaktu-waktu. Nah, maksud mutlak di sini tidak melihat banyak dan sedikitnya. Ada benda yang haram dimakan kalau banyak, kalau sedikit enggak. Ada benda yang haram dimakan kalau banyak, kalau sedikit tidak haram dimakan. Itu ada. Itu bukan najis. Itu bukan najis. Hah? Haram kalau banyak. Kalau sedikit tidak haram. Apa? Kalau banyak haram. Ya. Goreng kain ya. Jadi bukan najis itu. Kalau sedikit boleh, kalau haram tidak boleh dimakan haram. Kalau banyak tidak boleh dimakan, maka itu bukan najis. Bukan. Jadi najis itu haramnya secara mutlak, baik sedikit atau banyak hukumnya haram dimakan. Khamr misalkan. Khamr itu najis bukan? Najis, haram dimakan. Sedikit doang. Sedikit. Apalagi banyak. Mau sedikit mau banyak, kalau itu najis tetap haram. Itu najis namanya. Haram dimakan, mau banyak mau sedikit, najis namanya. Ada di sini contoh kal afiyun, seperti apiun. Kal banji, seperti kecubung. Kecubung. Pak LT kali masuk kecubung. Kecubung. Kecubung itu termasuk
yang haram dikonsumsi kalau banyak. Ganja kalau sedikit. Apaan itu tadi? Saya belum tahu. Ah? Kenapa? Belum pernah dengar sih. Iya ya. Kalau banyak haram, kalau sedikit boleh. Tidak. Di sayur, dilalap, boleh. Dilalap. Nah, kalau yang sedikit halal yang banyak haram itu bukan, maka kecubung bukan najis. Kita sholat kantongin kecubung, tetap sah sholatnya karena tidak najis dan najis. Jadi secara mutlak. Halatal ikhtiar yang ketiga poinnya, haram dimakan pada saat normal. Haram dimakan pada saat normal. Terus apakah najis itu yang halal dimakan pada saat darurat, apakah itu belum tentu najis? Jadi ini maksudnya bukan mengecualikan. Jadi pada saat normal itu artinya keadaan haram dimakan itu pada saat normal. Kalau ada najis yang halal dimakan pada saat darurat, itu tidak menghilangkan kenajisannya. Kalau darurat, nggak ada makanan, lagi di hutan, tidak ada makanan yang halal, ada satu-satunya daging tikus, daging ular, itu darurat, silahkan dimakan, tetapi tetap tidak menghilangkan sifatnya najisnya. Tetap najis hukumnya, tetapi najis yang dimaafkan, tapi tetap najis. Tidak berubah menjadi tidak najis, tidak. Tetap hukumnya najis. Kemudian ma'asuhulati tamyiz juga mudah dibedakan. Haram dimakan jika mudah dibedakan. Kalau sulit dibedakan, tidak mengapa dimakan. Apa contohnya? Ulet pete, itu dianggap tidak bisa dibedakan. Makan aja satu pete langsung, ternyata ada ulatnya. Harusnya kalau ulat itu kalau dalam keadaan mati harusnya najis, dan najis itu tidak boleh dimakan. Karena sulit membedakan, apalagi di peti harus diambilin satu-satu. Ini banyak ulatnya nih, nggak usah diambilin, makan langsung. Nggak usah, kalau makan pete ya sudah, langsung makan aja. Entah itu ada ulat atau enggak, halal. Tidak haram dikonsumsi meskipun ada najisnya. Kenapa? Dianggap sulit dibedakan. Termasuk buah-buahan yang misalkan busuk, ternyata ada yang busuk, kita kemakan tuh ulat-ulatnya, tidak masalah, tidak menjadi haram karena sulit dibedakan. Kecuali kalau sudah dibedakan, tidak boleh kalau sudah dibedakan, sudah dipisah. Kalau kita kan kita bukan masalah najisnya, kadang-kadang kita itu jijik. Nah, tetap saya mau ambilin itunya, uletnya mau dipisahin, ya silahkan itu, makan. Tapi setelah dipisah jangan dimakan. Setelah dipisah dimakan malah. Nah itu sudah kalau sudah terpisah tidak boleh. Bukan ulat, kalau ulat pete itu kata Ustadz boleh dimakan. Dipisah. Bukan, artinya bercampur di situ, bercampur.
La lihurmatiha, yang namanya najis yang diharamkan untuk dikonsumsi, diharamkannya itu memang bukan karena mulia. Bukan karena mulia bendanya. Ada benda yang haram dimakan karena benda itu dianggap mulia sehingga tidak boleh dimakan. Apa? Jenazah manusia. Manusia itu kan haram Pak Ustadz dimakan, berarti itu najis. Nah, itu. Tidak semua yang haram dimakan itu najis. Najis itu yang haram dimakan bukan karena mulianya. Sedangkan jasad manusia kenapa haram dimakan? Karena mulia. Kalau manusia itu memang dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak Adam dengan tidak menajiskan bangkainya atau jasadnya. Itu tidak najis. Tapi boleh dimakan? Tidak boleh. Najis dan tidak boleh. Wala listiqdariha, dan keharamannya juga bukan karena menjijikannya. Bukan karena menjijikan. Oh, kalau bau menjijikan berarti najis. Bisa jadi tidak boleh dimakan karena menjijikan, tetapi belum tentu najis. Dimakan menjijikan, tapi belum tentu najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, walalil dharariha, diharamkannya najis itu untuk dimakan bukan hanya karena berbahaya untuk badan atau akal. Bukan karena mulia, bukan karena menjijikannya, bukan juga karena membahayakannya. Ada sesuatu yang diharamkan dimakan bukan karena najis, tapi membahayakan badan. Contohnya narkoba. Narkoba itu haram dimakan, tapi tidak najis. Kenapa diharamkan? Karena membahayakan. Nah, jadi di sini dapat kita ketahui kenapa, alasannya apa sesuatu itu diharamkan untuk dimakan. Pertama, najis. Yang kedua, membahayakan badan atau jiwa atau pikiran atau otak. Yang ketiga, menjijikan. Yang keempat, dimuliakan. Tidak boleh dimakan karena dimuliakan, tidak boleh dimakan karena najis, tidak boleh dimakan karena menjijikan, tidak boleh dimakan karena berbahaya. Meskipun itu tidak menjijikan, tapi kalau berbahaya dilarang dimakan, haram untuk dimakan. Misalkan ya tadi seperti batu, itu batu haram kita makan. Ada membahayakan, sesuatu yang membahayakan badan jiwa. Meskipun tidak menjijikan, batu tidak dianggap mulia, tapi karena membahayakan. Termasuk pantangan-pantangan orang sakit, harusnya tidak itu dimakan. Apalagi kalau langsung kontan. Saya lagi sakit lambung, kalau makan ini kontan langsung. Itu haram hukumnya sebetulnya. Kenapa? Karena membahayakan. Bukan menjijikan, bukan karena dimuliakan, karena membahayakan badan. Itu membahayakan. Bukan juga karena najis. Jadi gambarannya itu. Jadi najis itu pokoknya kalau kita melihat sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, tapi ternyata itu bukan karena mulianya, bukan karena menjijikan, bukan karena membahayakan, tapi kok dilarang? Pasti karena najis. Gitu. Pasti itu najis. Kalau kita ada sesuatu, ini tidak boleh dimakan. Oh, kenapa tidak boleh dimakan? Apakah ini menjijikan? Tidak. Apakah ini membahayakan badan? Tidak. Kok dilarang makan? Ini najis. Ini hukumnya najis. Nah, ya itu yang tidak boleh ada pada saat kita sholat. Ya tinggal kita nanti cari. Cuma kita masih bingung itu apa itu bendanya ya. Yang itu. Nah, pokoknya begitu. Kalau ada sesuatu yang haram dimakan, tapi bukan karena menjijikan, bukan karena membahayakan, tapi kok dilarang? Itu karena najis.
Seperti misalkan bangkai anjing, bangkai babi, katanya kalau dimakan ada apa tuh? Ada apa? Kenapa haram dimakan? Karena ada cacing-cacingnya, katanya begitu. Ada cacing pita segala macam. Bukan karena najisnya. Kalau seandainya tidak ada cacing pun ya karena najis tetap tidak boleh dimakan. Jadi tidak beralasan. Apalagi cuma alasan menjijikan. Kalau menjijikan itu kan orang-orang beda-beda tiap orang. Kadang menurut kita menjijikan, menurut orang lain tidak. Itu beda-beda. Karena menjijikan itu kalau orang itu apa ya? Ada orang yang apa aja dimakan itu, gabres lah istilahnya. Ada kan begitu ada. Itu biasanya tidak menjijikan sesuatu itu biasanya. Apa aja masuk. Pemakan segalanya lah istilahnya. Apa ya? Nah, itu biasanya tidak ada rasa menjijikan. Tapi kalau orang yang makannya pilih-pilih, biasanya ini makan apaan, ini begini lembek-lembek begini. Biasanya itu orang menjijikan. Tetapi apakah menjijikannya itu tergantung apa persepsi masing-masing? Tidak tentunya. Harus menjijikan secara agama, menjijikan. Yang dianggap mayoritas menjijikan maka itu diharamkan. Kemudian wa kullu ma'in kharaja minas sabilain najisun, bagian-bagiannya. Segala yang basah yang keluar dari dua jalan najis. Segala sesuatu yang basah-basah yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, maka hukumnya najis apapun itu. Pokoknya yang keluar dari dua jalan itu. Jika basah-basah yang keluar, maka najis hukumnya. Baik yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar. Yang biasa kita tahu air kencing, kotoran, itu yang biasa. Itu sudah jelas najis. Ini yang tidak biasa di situ apa? Darah. Kemudian apa lagi yang tidak biasa? Nanah. Itu sama najis. Pokoknya yang keluar di situ di dua jalan itu maka hukumnya najis apapun yang keluarnya, baik yang biasa atau yang tidak biasa. Illal mani, kecuali mani, kecuali air mani. Kalau air mani sekalipun keluarnya dari kubul itu tidak najis, tidak najis. Min adamiyin, baik mani manusia au hayawanin atau hewan. Mani orang, mani hewan itu suci. Ghairi kalbin wa khinzir, selain mani anjing dan babi. Kalau anjing babi itu semuanya najis. Air liurnya najis, darahnya apalagi, kulitnya, segala macam sampai mani-maninya najis. Anjing babi itu khusus. Atau keturunan-keturunannya. Bisa jadi bukan anjing babinya, rupanya berbentuk kambing, tapi hasil kawin silang, nah, itu tetap najis. Anjing dengan kambing, ternyata lahir bentuknya kambing, maka kambingnya jadi najis. Sama hukum dengan bapaknya, sama. Wa kharaja bima'i, berbeda jika dengan tadi dikatakan yang basah-basah. Adun, jika tidak basah, yang keluar dari dua jalan tadi tetapi tidak basah. Hah? Batu kencing batu. Kalau kencing batu itu apa, batu apa sih itu? Bukan air kencing itu yang mengeras gitu. Hah? Air kencing yang mengeras. Ya kalau air kencing mengeras berarti ya sekalipun batu itu najis. Sekalipun batu ya. Itu kalau air kencing yang mengeras. Tapi kalau katanya enggak, itu batu koral biasa. Itu tidak najis. Ya. Itu batu yang kalau air kencing yang mengeras, nah itu sekalipun keras itu tetap najis. Kristal lah.
mengkristal. Mengkristal. Nah, itu air kencing yang mengeras. Di sini contoh adun, ulat. Nah, ini anak kecil minum obat cacing, itu biasanya keluar entah di mulut, entah di belakang keluar. Yang keluar cuma cacingnya doang. Tidak dengan temannya, tidak. Cuma cacing doang keluar. Dia nongol sedikit, keluar, kita tarik. Najis tidak? Itu bukan najis. Bukan. Itu namanya mutanajis. Benda yang terkena najis tapi bukan najis. Nah, ini harus dibedakan. Najis dan mutanajis. Kalau najis tidak bisa dibersihkan, tapi kalau mutanajis bisa disucikan. Anak kecil makan kelereng, wah masuk terus, tidak bisa diterna. Keluar lagi, masih bentuk kelereng, cuman sudah bercampur dengan najis. Namanya kelereng itu bukan najis tapi mutanajis. Kelereng itu ya tinggal dicuci, bawa masukin kantong, bawa sholat, sudah jadi. Artinya jimat. Jimat. Jadi kalau tidak basah-basah keras. Nah, wa kullu mutasalibin, dan semua yang keras, la tuhiluhul maidah, yang tidak bisa dicerna oleh apa? Pencernaan. Artinya keras, artinya tidak ada perubahan. Biji luwak sama. Biji luwak, kopi luwak. Nah, itu dari hasil kotorannya luwak, tapi masih berbentuk biji, masih keras. Kalau ditanam jadi, itu namanya mutanajis. Berarti tinggal dicuci. Apapun pokoknya yang keras. Batu akik kemakan masuk, terus keluar, keluar masih batu. Kalau sudah berubah jadi kuning, bukan batu lagi. Itu sudah najis. Pokoknya tidak ada perubahan apapun itu, entah itu makanan atau apapun. Jika tidak ada perubahan sama sekali dari atas ke bawah, masuknya begitu bentuknya, keluarnya begitu juga, itu namanya mutanajis. Entah itu makanan atau bukan makanan. Kita makan timun kan agak keras tuh. Makan sepotong, ternyata masuk terus, tidak dikunyah, tertelan sampai keluar masih berbentuk timun. Nah, itu tidak mutanajis. Nah, itu tidak najis. Cuci ya. Kalau mau cuci. Ya. Nah, falaisa minajisin, maka itu bukan najis. Pokoknya jadi diantaranya bagian adalah yang keluar dari situ, yang basah kecuali mani, dan yang keras yang tidak bisa diterima oleh pencernaan. Wa ghuslu jamil abwal wal auras, wajib hukumnya membasuh dari semua najis, baik air kencing atau kotoran, wajib hukumnya, wajib. Kalau kena najis itu wajib hukumnya. Kalau tidak dibersihkan berarti dosa, karena wajib hukumnya. Nah, wajibnya ini tentu wajib yang diperluas, artinya tidak segera harus dibersihkan. Kita kena najis, wajib tidak dibersihkan? Wajib. Kapan wajibnya? Nanti pada saat waktu sholat. Tidak buru-buru kewajibannya, tidak mendesak. Tetapi yang lebih baik sunnahnya memang buru-buru. Ketika terkena najis langsung kita bersihkan, meskipun itu belum wajib dibersihkan pada saat itu. Nanti ketika sudah waktu sholat baru wajib. Wa kaifiyatu ghuslin najasa, cara membasuh najis, menghilangkan najis. In kanat musyahadatan bil ain, jika najis itu terlihat mata. Wahiyal musamma bil ainiyah, inilah yang dinamakan najis ainiyah. Takunu bizawali ainiha,
dengan cara dihilangkan bentuknya, wa muhawalatu zawali awsabiha, dan berusaha atau berupaya menghilangkan sifat-sifatnya. Nah, jadi najis ini terbagi dua. Ada najis ainiyah. Najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Najis yang bentuknya masih ada, terlihat mata, atau bentuknya tidak ada tapi masih ada baunya, atau bentuk baunya tidak ada tapi masih ada rasanya, atau rasanya ya, emang boleh dirasakan itu, dicicipi itu. Bentuknya tidak ada, kemudian baunya tidak ada, tapi ada warnanya, itu juga ainiyah. Jadi ainiyah itu masih ada, semuanya masih ada, itu ainiyah. Nah, bagaimana kalau ainiyah itu? Ya gampang, seperti sebagaimana kita bersihkan najis, dihilangkan bentuknya, dihilangkan sifat-sifatnya, itu selesai. Ya kalau di lantai sebisa mungkin bentuknya dihilangkan, bukan hanya bentuknya, masih ada warna-warnanya dihilangkan juga, ada baunya masih dihilangkan juga, itu semua hilangkan. Itu yang ainiyah, yang terlihat. Kemudian yang kedua, wa in kanatin najasu ghairu musyahadah, jika najis tidak terlihat, dan inilah yang disebut najis hukmiyah. Yang kedua najis hukmiyah, berarti najis hukmiyah ini najis yang sebaliknya daripada najis ainiyah. Apa? Najis yang sudah tidak ada bekasnya. Najis itu bentuknya tidak ada, warnanya tidak ada, baunya pun sudah tidak ada, tapi belum pernah dibersihkan. Itu najis tetap. Kita pernah lihat kucing kencing di sini misalkan, pernah lihat, tetapi belum pernah membersihkan, sampai berbulan-bulan itu hilang, pasti hilang, airnya hilang, baunya hilang, tetapi apakah sudah suci? Belum suci. Kalau kita masuk ke sini kemudian basah kaki kita, nginjek yang tadi, yang sudah kering tadi, maka jadi najis. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Sudah tidak ada bentuknya, tidak ada baunya, pokoknya warnanya tidak ada, tapi najis masih. Kenapa? Karena belum disucikan, dibersihkan. Itu tetap namanya najis hukmiyah. Nah, biasanya najis hukmiyah ini najis yang kelupaan. Kelupaan untuk dibersihkan. Oh, kemarin saya lupa ada kucing kencing di sana, tuh tempatnya saya tahu. Nah, sedangkan sudah dilihat enggak ada di bentuknya, baunya juga hilang ini, apalagi dikasih minyak wangi misalkan, itu pasti hilang baunya. Sudah wangi, tapi apakah suci? Tidak suci. Nah, itu hukmiyah. Bagaimana caranya menghilangkan najis hukmiyah begitu? Fayakfi jariyul mai alal mutanajjis biha. Cukup hanya mengalirkan air kepada tempat yang terkena najis satu kali. Kita bawa saja gayung ke lantai tadi, ya cukup kita begitu saja. Sudah, sekiranya sudah tergenang tempat itu dengan air tadi, kalau sudah tergenang sudah langsung berubah suci. Sudah tergenang, itu airnya bagaimana itu? Airnya najis tidak itu airnya? Hah? Muta? Airnya tuh yang menggenang itu najis. Terus gimana tuh? Nggak bersih-bersih dong. Dilap. Yang kena lapnya najis. Terus bawa air lagi. Terus gini lagi. Hah? Dilap, dikeringin dulu. Habis kering kan masih najis katanya, udah dikeringin. Kan membersihkan najis itu harus dengan air, bukan dikeringkan.
Hah? Muter lagi, ngambil air lagi. Begitu masuk lagi. Airnya gimana? Najis lagi katanya. Keringin lagi. Keringin lagi. Nah ini bekasnya masih najis. Masih najis hukmiyah. Ambil air lagi. Nah itu nggak selesai-selesai. Yang namanya najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada bentuknya, baunya, disiram air, sudah selesai, itu sudah suci. Airnya suci. Airnya suci. Jadi kita air itu keinjak kita sholat nggak masalah. Sudah. Ah, ya, ya, mau dikeringin bebas karena sudah suci, bebas mau dengan lap basah atau lap kering karena sudah suci, bebas mau lap kering atau lap basah, bebas. Itu kalau hukmiyah. Jadi hukmiyah itu cukup air dialiri dan menggenang. Setelah menggenang sudah menjadi suci, airnya suci, airnya suci. Itulah yang disebut air mustakmal. Habis mensucikan najis. Ini mustakmal ini. Kalau ada seember yang begini, seember tidak bisa dipakai wudhu. Namanya air mustakmal, bekas wudhu dan juga bekas menghilangkan najis. Airnya tidak najis, tidak najis. Tapi kalau air kalau yang ainiyah yang masih ada bentuknya, baunya, nah itu tentu bagaimana caranya? Cara bersihkan di lantai ini ada nih kotoran ayam nih, bagaimana dulu nih? Hah? Diambil dulu. Tisu ya, terus dibuang. Terus ininya dibersihin pel. Dipel. Oh, bekasnya di. Nah, kalau ada najis di lantai, najis ainiyah masih ada bentuknya, pertama betul dihilangkan dulu bentuknya, dihilangkan bentuknya dan juga diusahakan dihilangkan sifat-sifatnya. Bentuknya hilangkan, sifat-sifatnya dihilangkan. Nah, sudah tidak terlihat. Tidak terlihat. Masih ada bau? Masih ada bau enggak? Kalau masih ada bau, masih najis apa namanya? Hah? Masih ada baunya. Nah, bentuknya sudah tidak ada, warnanya tidak, tapi baunya ada enggak? Kalau ada itu masih najis ainiyah. Berarti diusahakan lagi, dibersihkan lagi, pakai tisu atau apa lagi. Terus pakai tisu. Nah, setelah bersih, di baunya sudah tidak ada, bentuknya tidak ada, semuanya sudah tidak ada, sudah suci apa belum? Belum. Sudah berubah menjadi najis hukmiyah. Sudah berganti yang tadinya najis ainiyah, sudah berganti menjadi najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah cara mensucikannya seperti bawa air satu, disiram, menggenang suci. Menggenang suci. Menggenang suci. Tapi kalau langsung ini satu bentuk najis, kemudian disiram air, wah, melebar. Apalagi ada ompol kucing, ada kucing kencing, langsung dipel. Wah, itu melebar juga. Atau misalkan dilap dulu pakai lap kering, dilap. Tapi masih ada basah-basahnya, langsung dipel, itu juga melebar. Bagaimana caranya supaya kering dulu? Bentuknya sudah tidak ada, tapi masih basah-basah. Bagaimana caranya? Dikeringkan dulu. Entah itu ditiup-tiup atau apalah, terserah. Yang penting kering. Setelah kering, karena belum disucikan, karena belum menggunakan air, maka tetap belum suci. Nah, ketika sudah menjadi hukmiyah, baru dengan air. Dibasuh dengan air. Tidak harus banyak, cukup menggenang menutupi najisnya, itu sudah suci. Nah, makanya ini kalau DKM musola ini harus tahu DKM musola ini nanti ada najis, bukan DKM ya yang bersih. Nah, oh bersih.
Ya merbotnya, harus hati-hati merbotnya, apalagi masjid kan. Bisa jadi orang itu bolak-balik ke lantai masjid itu kan basah semua. Habis wudhu, kemudian lewat ke masjid basah, bawa najis, masuk lagi ke dalam karpetnya, masuk. Itu semuanya berdampak semuanya. Illa baulu sobi alladzi lam ya'kul ta'am, kecuali air kencing anak kecil yang belum makan selain ASI, dan juga yang di bawah umur 2 tahun. Itu najisnya fa innahu yutahhiru biroshil ma'i alaihi. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air, tidak harus mengalir, cukup dipercikan air saja. Kalau ompolnya ompol bayi laki-laki, belum makan sesuatu selain ASI, di bawah 2 tahun, maka itu namanya najis mukhaffafah, najis ringan. Cara mensucikannya tinggal dipercikan air. Jadi kalau ada ompol yang menggenang langsung dipercikan air begitu. Ya tetap dilap dulu ompolnya. Ya tetap dibersihkan dulu ainiyahnya, bentuknya. Setelah kering seperti tadi menjadi hukmiyah. Kalau tadi yang biasa itu kan harus dialiri air, menggenang. Kalau ini cuma dipercikin saja, percikan air sudah cukup, tidak harus mengalir. Karena dianggap najis yang ringan, yang mukhaffafah. Nah, kemudian najis yang terakhir, jadi najis itu terbagi berapa tadi? Najis itu ainiyah, najis yang masih ada semuanya. Yang kedua, hukmiyah. Cara mensucikan najis ainiyah dengan cara menjadikannya najis hukmiyah. Dijadikan dulu najis hukmiyah. Setelah jadi najis hukmiyah baru dialiri air 1 kali. Setelah jadi hukmiyah tinggal dialiri air 1 kali. Itu sudah jadi suci. Itu kalau hukmiyah dan ainiyah. Kalau mukhaffafah ringan, cukup dipercikan air. Satu lagi yaitu najis mughalazo. Ini jarang najis mughalazo ini. Najis mughalazo ini najis yang jarang, cuma ada di 2 makhluk saja ini. 2 makhluk. Apa? Anjing dan babi. Itu tidak ada di najis mughalazo, tidak ada di makhluk yang lain, cuma itu saja, dari anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Bisab'i marratin, yughassalu bisab'i marratin, dibasuh dengan 7 kali basuhan. 7 kali. Ihdahunna mashubatun biturab, salah satunya dari yang 7 itu, salah satunya biturobi, dengan turab, dengan tanah. Salah satunya, artinya kalau salah satunya bebas dong mau yang mana. Tetapi yang afdol itu yang pertama. Yang afdolnya itu yang dicampur dengan tanah itu yang pertama. Jadi kan 7 kali. Oh ternyata ada anjing, di rumah kita ada anjing masuk dan ada apanya? Ada bekasnya. Nah itu sudah pasti mughalazo. Bagaimana caranya? Dibersihkan dulu, ainiyahnya dulu dihilangkan. Dibersihkan dulu ainiyahnya. Selama kalau kita basuh, selama ainiyahnya tidak hilang, maka itu belum masuk hitungan. Misalkan kita guyur dengan air, ainiyahnya masih ada, itu belum dihitung. Diguyurkan lagi, ainiyah masih ada, belum juga dihitung. Ketika kita siram ternyata sudah hilang ainiyahnya, itu baru satu. Jadi yang 6 itu, yang pertama itu harus sudah menghilangkan ainiyahnya. Kalau ainiyahnya belum hilang, masih ada, maka belum dihitung, mulai hitungan dulu. 1 kita guyur, 2, 3, 4, terserah yang mana yang kita campur satu gayung itu dengan tanah.
tidak harus banyak. Ya tinggal campur aja agak sedikit keruh lah. Langsung kita dengan tanah. Itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menghilangkan najis mughaladzah. Tetapi najis mughaladzah ini bisa ada apabila dalam keadaan basah. Kalau basah. Kalau telapak kaki enggak basah, ya enggak, tidak mughaladzah. Terus kita tadi kena anjing lewat, kena kaki kita sedikit. Basah enggak? Enggak basah enggak? Tidak mughaladzah, tidak. Jadi syaratnya basah. Basah itu terserah apa dua-duanya atau salah satunya. Kita yang kering, anjingnya basah, nempel ke kita, mughaladzah. Atau anjingnya kering, kitanya yang basah, mughaladzah. Atau dua-duanya, apalagi mughaladzah. Jadi kalau sama-sama kering, anjingnya kering, kitanya kering, nempel, tidak mughaladzah karena tidak berdampak. Kemudian di sini dilanjutkan juga dengan khamr. Al-khamru binabziha thaharat. Kalau khamr itu tadi kan khamr hukumnya apa? Najis. Bisa suci kah khamr? Bisa. Idza takhallalat, apabila berubah khamr itu menjadi cuka. Kalau sudah menjadi cuka, maka itu sudah menjadi suci dengan perubahan sendirinya tanpa bantuan apapun, tanpa memasukkan obat apapun, ternyata berubah sendiri, maka itu sudah otomatis suci. Jadi cuka. Kalau cuka sekarang bukan dari khamr kali ya. Bukan. Nah, biasanya itu kalau kita beli singkong buat dijadikan tape. Nah, itu. Nah, kelamaan tuh khamr itu. Dipendem terus sampai 1 tahun. Sampai 3 bulan. Nah, itu sudah memabukkan itu. Jadi khamr. Didiamkan lagi terus berubah lagi jadi cuka, jadi asam. Nah, ketika masih bentuk tape itu suci. Ternyata didiamkan berubah jadi khamr, itu najis. Ternyata didiamkan lagi berubah jadi cuka. Nah, setelah berubah jadi kembali suci. Tapi bukan cukanya sekarang. Babul haidi wan nifas, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti haid dan nifas. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ini di tengahnya ada yang penting yang tidak dituliskan di pinggir. Di sini wasyartu ayyakunal ma'u maurudan. Ya, syaratnya kalau membersihkan najis itu syaratnya itu airnya yang harus datang kepada najis. Ini yang pentingnya. Syaratnya membersihkan najis itu air itu harus datang kepada najis, bukan najis yang datang ke air. Contoh ini misalkan 1 ember atau 1 gayung, ini kena najis. Yang mana yang harus datang? Airnya nih, yang ini yang harus dituangkan untuk membersihkan najis. 1 kali cukup kalau sudah hilang, 1 kali. Tapi kalau yang najisnya yang datang ke air, yang datang ke ember dicelupin, itu tidak suci, tidak bersih, bahkan airnya menjadi najis. Sama seperti ketika mau nyuci pakaian. Nyuci pakaian jangan dimasukin semua ke ember, apalagi pakaian dalam. Nah, itu bisa jadi najis. Dimasukinlah langsung. Nah, semuanya berubah jadi najis. Termasuk di mesin cuci juga begitu, sama mesin cuci ya jangan dimasukin semua langsung. Dimasukin. Tukang laundry. Nah, itu harus ngaji dulu tukang laundrynya harusnya. Iya. Iya. Harus ngaji dulu. Ya, mungkin itu pengajian malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa. Ya zal jalal karam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakira hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.